Pemirsa, kami hadirkan sorotan berita 1 terkait dengan pemangkasan anggaran belanja pemerintah yang ramai belakangan ini. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita pemirsa di program Berita 1 sore hari ini. Saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Berita 1 bersatu menginspirasi. Ya pemirsa, melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan juga APBD tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan anggaran terhadap kementerian dan lembaga, yakni dengan pemangkasan anggaran ini pemirsa negara bisa berhemat sampai dengan 306,7 triliun rupiah. Akan tetapi pemirsa, dengan adanya efisiensi anggaran tersebut dari instruksi nomor 1 tahun 2025 ini, sejumlah kementerian dan juga lembaga mulai mengecangkan ikat pinggangnya dengan anggaran yang terbatas. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi ataupun memangkas anggaran perjalanan dinas. Dan kami sajikan informasi selengkapnya untuk Anda berikut ini. Pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Pada Rabu 22 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dengan ini Prabowo menargetkan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 bisa membuat negara hemat hingga 306,69 triliun rupiah. Dengan rincian efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan pemangkasan anggaran terhadap transfer ke daerah dengan nilai lebih dari 50,59 triliun rupiah. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Pada saat menghadiri pembukaan Kongres Muslimat NU di Jawa Timur pada Senin 10 Februari 2025 lalu, Prabowo mengungkapkan alasan membuat kebijakan efisiensi anggaran, yakni ingin anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, MBG, dan perbaikan sekolah. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI Kamis 13 Februari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah di 2025 bisa menjadi acuan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026. Diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan. Dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan. Tadi untuk berbagai belanja sosial itu tidak dikurangkan sama sekali. Jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bantuan sosial, itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi.
tak semua kementerian atau lembaga terdampak efisiensi. Ada sejumlah kementerian dan lembaga yang anggarannya terbilang aman, yakni Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Gizi Nasional, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Namun, informasi belakangan hampir semua kementerian dan lembaga terdampak efisiensi anggaran. Sejumlah kementerian dan lembaga pun bersiap untuk mulai melakukan penghematan karena anggarannya yang terpotong. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, yang terkena efisiensi anggaran sebesar 8 triliun rupiah misalnya, melakukan efisiensi dengan penyesuaian pelaksanaan rapat dan dinas luar kota. Rapat yang selama ini diselenggarakan di luar gedung kementerian nanti akan diselenggarakan di gedung kementerian. Insya Allah juga kami nanti akan sesuaikan, misalnya perjalanan dinas itu semuanya harus menggunakan pesawat kelas ekonomi, termasuk menterinya juga nanti akan naik kelas ekonomi. Kemudian juga kita akan melakukan upaya memaksimalkan fasilitas yang dimiliki oleh kementerian di daerah. Jadi kalau misalnya saya ke daerah dan memang diperlukan menginap, saya usahakan untuk menginapnya di penginapan yang dikelola oleh UPT Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang ada di provinsi. Abdul Mukti menegaskan efisiensi anggaran di kementeriannya tak akan mempengaruhi anggaran pendidikan seperti bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum yang anggarannya dipotong sebesar 81 triliun rupiah lebih melakukan efisiensi dengan menghapus sejumlah program pembangunan, yaitu pembangunan pengendalian banjir, pengembangan pantai hingga pengendalian lahar serta sedimen. Menindaklanjuti efisiensi anggaran dimaksud berimplikasi kepada 10 perubahan pola kerja. Kementerian PU mencakup pembatalan kegiatan fisik, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas. Kementerian PU juga meniadakan belanja kehumasan yang kurang prioritas seperti pencetakan banner dan spanduk serta melakukan efisiensi belanja operasional dan non-operasional. Instruksi Presiden Impres nomor 1 tahun 2025 yang mengatur pemangkasan anggaran hingga 306,7 triliun rupiah berimplikasi ke sejumlah program-program pemerintah pusat dan daerah. Dampak efisiensi anggaran ini membuat kalangan pengusaha hotel dan restoran cemas. Mereka khawatir terjadi penurunan kinerja akibat kebijakan ini. Industri hotel pun diprediksi kehilangan potensi pendapatan hingga 40%. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdhani mengatakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50% akan mengganggu upaya stimulus ekonomi dan mempengaruhi perekonomian daerah. Pendapatan daerah khususnya dari pajak hotel dan restoran akan menurun akibat berkurangnya perjalanan dinas. Haryadi pun meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini karena adanya sejumlah program yang memang terbukti bisa memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau kita di pariwisata, khususnya di hotel dan restoran, ini memang pengaruhnya besar karena segmen pasar pemerintah untuk diakomodasi itu kira-kira sekitar 40%. Nah, sehingga kalau 40% itu hilang, tentu pengaruhnya besar ya, karena ini apa yang kami peroleh dari pemberitahuan dari kementerian dan lembaga, kegiatan untuk meeting, kegiatan untuk terkait dengan perjalanan dinas itu sama sekali ditiadakan. Juga berimbas kepada mata rantai yang terkait dengan kegiatan di hotel dan restoran. Nah, kegiatan itu atau mata rantai itu antara lain ya, misalnya dari UMKM, dari pemasok untuk makanan minuman, dan juga pendapatan asli daerah.
Sementara Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Budi Janto Ardiansyah mengaku setuju dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Namun, ia tetap khawatir bila pemerintah mengurangi belanja akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian khususnya di bidang pariwisata. Saya khawatir tingkat perekonomian kita juga akan mengalami stagnansi. Itu yang kita khawatirkan, ya. Artinya pemerintah seharusnya pada saat ini adalah melakukan belanja supaya perekonomian bisa naik. Nah, tapi kalau sama-sama kemudian swasta tidak punya anggaran, swasta sedang melemah, kemudian pemerintah juga tidak belanja, yang kita khawatirkan adalah yaitu tadi perekonomian menjadi stagnan dan kemudian otomatis efeknya adalah semua akan terasa, termasuk pariwisata. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan secara bijaksana dalam melakukan efisiensi anggaran. Ketua Komisi 5 DPR Lazarus mengungkapkan pemotongan setiap pagu anggaran harus diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat. Pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah, ya, terhadap kesejahteraan, terhadap pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Ekonom senior Muhammad Fadil Hasan menilai apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bukanlah memangkas penggunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), melainkan melakukan relokasi dalam satu pos ke pos lainnya yang lebih prioritas dan berdampak positif. Jadi kalau menurut saya, kalau lihat dari totalitas anggarannya itu nggak ada perubahan. Bahkan mungkin kalau misalnya itu yang terjadi, ada pergeseran anggaran untuk kegiatan-kegiatan lain yang memberikan multiplier efek yang lebih besar, itu bahkan mungkin lebih memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara pakar ekonomi dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda, mengingatkan ada beberapa sektor yang harus tetap diprioritaskan dan tidak dipotong demi menjaga keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Nailul Huda menilai sektor pendidikan, kesehatan, dan inovasi merupakan program yang tak perlu dipangkas anggarannya. Ketika pendidikannya bagus, kesehatannya juga bagus, SDM kita akan bersaing dengan SDM dari negara lain dan kita tidak kekurangan SDM lah. Nah, kemudian kita ada juga untuk yang sifatnya inovasi dan sebagainya yang dia harusnya didukung gitu kan, didukung untuk bisa lebih maju lagi dengan memberikan pendanaan dan sebagainya. Efisiensi anggaran sejatinya merupakan hal positif, melatih pemerintah pusat maupun daerah untuk betul-betul menggunakan uang negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta mengurangi penggunaan uang negara untuk hal-hal non-esensial. Ya pemirsa, efisiensi APBN sejatinya merupakan langkah yang cukup positif asalkan ditujukan terhadap mengurangi dari pemborosan dan juga menekan belanja-belanja yang tidak produktif hingga sampai dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN pemirsa ini benar-benar bermanfaat luas untuk masyarakat pemirsa. Akan tetapi jangan sampai efisiensi APBN ini menjadi kontraproduktif ataupun malah mengurangi menjadi tingkat penurunan terhadap kualitas pelayanan publik pemirsa, baik di sektor kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur dasar. Saya Anissa Fauzia pemirsa, pamit undur diri dan sampai jumpa di sorotan berikutnya.